Anugerah pengharapan yang tak tergoyahkan dalam Kristus Yesus menyertai kita hari ini, Kamis 8 Januari 2026. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, mari kita menundukkan kepala kita, mengangkat hati kita kepada Allah dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang telah memberikan berkat kekuatan di dalam menjalani kehidupan ini. Kembali kami datang kepadamu ya Allah, memohon tuntunan-Mu untuk kami mengerti akan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Kejadian 41 ayat 50 hingga 55. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang sudah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Sukacita di tengah penderitaan. Inilah judul renungan hari ini. Saudaraku, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sukacita adalah suka hati, girang hati, dan kegirangan. Sedangkan penderitaan adalah kondisi emosional, fisik, atau mental yang ditandai dengan rasa tidak nyaman, sakit, sedih, atau kesusahan. Dalam Kejadian 41 ayat 52 mengajarkan kita untuk tetap taat dan percaya kepada Tuhan dalam hal apapun. Belajar dari Yusuf yang terus bersukacita walaupun mengalami penderitaan. Yusuf ketika mengalami masa-masa kesengsaraan di Mesir, ia tidak merasa khawatir. Ia percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya. Sebelum mengalami kesengsaraan, Allah memberikan penglihatan kepadanya bahwa di Mesir akan terjadi kelaparan selama 7 tahun, dan 7 tahun juga masa kelimpahan. Ia mengumpulkan segala bahan makanan, menyimpan dan menimbun di setiap kota. Banyak bahan makanan seperti pasir di laut, sehingga tidak seorang pun yang bisa menghitungnya. Di saat kelaparan melanda Mesir, ia tetap bersukacita karena Allah menganugerahkan 2 orang anak di tengah kesengsaraannya yang diberi nama Manasye
artinya Allah telah membuat aku lupa sama sekali pada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Dan Efraim artinya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Apa yang harus kita lakukan supaya memperoleh sukacita di tengah penderitaan? Pertama, jangan pernah khawatir akan hidupmu, sebab kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kedua, tetap bersyukur. Bersyukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan yang ketiga, tetaplah taat dan percaya kepada Tuhan, sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Penegasannya, penderitaan yang kita alami adalah penderitaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia, sebab Allah di pihak kita. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami untuk memiliki hati yang terus bersukacita, walaupun mengalami penderitaan. Terkadang kami tidak sanggup untuk menghadapinya, tetapi tolonglah kami percaya sungguh bahwa Roh Kudus-Mu sanggup memberi kemampuan dan menghiburkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini. Amin. Para pendengar renungan Oasis Fajar, inilah uraian bagi kita. Tuhan melimpahkan berkat-Nya untuk kita. Amin.